Ditanya cuma gini aja, Iya. Bapak bisa bawa motor? Bisa lah Mbak. Kalau nggak bisa saya nggak punya SIM. Boleh Mbak? Boleh Pak. Gitu aja Ya, langsung. di balik keterbatasan itu, kami melihat bahwa Mas Farul punya kelebihan. Iya. Salah satunya yaitu bahasa Inggris. Selain Oh, itu, iya? Ini silakan diterima Pak Farul. Saya pegang Nggih, saya bantu begini? pegang. Iya. Nggih. Mas Farul, kita sudah banyak membaca, melihat, mendengar dari media, tapi kita belum tahu persis seperti apa sebenarnya kisah Mas Farul dari masa kecil. Kami sangat tertarik untuk tahu seperti apa, Mas, bisa diceritakan? Saya kecil itu besar sama nenek di kampung. Bapak ibu saya merantau di Bali. Bapak Ibu memang sudah dulu artinya di Bali. Bapak saya dari 89 di sini. Jadi saya besar sama nenek hingga umur 10 tahun itu kan. Dan wajarnya anak kecil lah, saya suka main ke sawah. Iya. Nah itu. Jadi bisa cerita di situ mulai prosesnya. Iya, Mas. Masa kecil itu sering di sawah, membantu nenek di sawah itu apa? Perkebunan? Bukan membantu sih, suka Bermain aja? bermain. Saya yang suka bermain ke sawah, nah itu. Nah, pada saat kejadian itu sedang panen tebu kan. Jadi tiap tahun itu kan disewa sama pabrik gula di sana. Jadi saat panen diangkut sama kereta lori pengangkut tebu itu kan. Nah, dibawa. Jadi saya penasaran. Teman-teman itu sebenarnya sudah mencegah saya untuk gak usah, kamu diem di sini aja, nanti saya ambilin. Oh, itu rame-rame mainnya ya, nggak Lagi sendirian? ngumpul, ada kayak ada anak-anak. tempat di situ kan, di dekat sawah situ ada tempat. Jadi kita ngumpul aja di situ biasanya. Waktu itu salah satu teman ngomong, aku nanti ngambil lagi ya gitu katanya. Aku ikut ya gitu. Jangan, kamu di sini aja gitu. Nggak, aku mau nyoba. Dan itu pertama kali emang saya nggak tahu cara dan Itu ngambilnya gimana ya, Mas? saya tarik aja, jadi tebu di tengah, di gerbong itu yang panjang, Iya. di gerbong kereta, jadi saya nunggu kan. Saya lari duluan, karena waktu itu saya SD itu udah juara 1 lari itu. Oh, jadi teman-teman ketinggal jauh, saya udah nyampe di jalur kereta. Kereta lewat, saya nunggu gimana cara saya ngambil. Jadi ada satu tebu yang keluar. Iya. Kira-kira dari logika saya kayak udah gampang saya tarik gitu ya di tengah gerbong. Saya nyoba aja, saya ketarik. Iya. Ketarik, kepala saya kebentur gerbong, masuklah ke kolong, jadi saya tahan gini ya. Di roda itu, jadi udah masuk, hampir dikit aja saya tahan, jadi tangan yang kena gitu. Tangan itu kena Langsung kereta? terlindas, jadi terlindas. Saya nggak sadar, jadi kayak orang tidur aja gitu kan. Tapi sempat bangun, teman-teman takut semua, tapi saya belum nyadari kalau tangan saya nggak ada. Terus pingsan, dari situ sadar lagi, baru tahu kalau Sudah di rumah sakit? belum di situ dikira udah meninggal. Prosesnya lumayan lama sih di situ, saya dikira udah meninggal ya. Tidak langsung dapat pertolongan artinya Tidak, saat itu ya? jadi memang suatu keajaiban sih. Kalau dari teman-teman dan orang yang saksi mata saat itu bilang, memang kayak udah meninggal saya. Jadi dari sadar pertama itu habis kelindas, jadi saya jatuh kan. Itu lama proses bangunnya, kira-kira 1 jam lebih kan. Dan itu teman-teman Kabur. biarin aja gitu, Kabur karena namanya anak-anak Takut ya? itu. Tapi udah ada ini sih, ada paman saya waktu itu kebetulan ke sawah kan. Jadi langsung nyari bantuan, pingsan tapi kaget kan melihat ponakannya. Dari situ pas saya udah berapa lama di tempat itu nggak sadar, setelah sadar barulah ada respon, oh masih hidup gitu. Saya masih dengar, cuman mata saya tuh udah nggak bisa lihat, sudah kayak hitam putih aja gitu. Artinya tangannya untungnya kepala masih. Ini kalau dilihat kan banyak luka juga kan sebenarnya di kepala, tapi syukurnya aman di dalam itu, nggak ada gegar otak atau apa. Cuman tangan aja yang ini nggak bisa tertolong udah. Jadi setelah masih diingat ya Mas kejadian itu? Prosesnya masih detail ingat ya? sekali, karena saya sadar. Bahkan waktu di kondisi terlindas itu ingat apa namanya? Pas saya menghindar itu, karena kepala saya udah dekat ke roda itu, saya cuman kok saya kayak orang tidur ya, mau bangun nggak bisa gitu. Tapi tangan itu belum terasa? Nggak tahu, nggak ada sakit sama sekali. Nggak ada sakit sama
sama sekali. Nah, setelah amputasi ya Mas, apa namanya istilahnya? Udah terputus langsung saat Sudah itu yang terputus kiri. langsung saat itu? Ini yang kanan ini diperbaiki sama dokter karena udah sebenarnya prosesnya ini yang lama, yang tangan kanan ini kan udah nggak ada ini kan, udah secara medis ini sulit untuk diperbaiki. Jadi berapa kali operasi, terus dibungkus, diambilin kulit dari paha itu kan. Jadi 1 tahun baru pulih bener. Nah Gitu. itu artinya kan tidak bersama orang tua ya? Nggak ada. Sama nenek saja. Itu kondisi kita masih kecil, mengalami kecelakaan. Bagaimana Mas dalam proses penyembuhannya itu? Untuk kembali bersosialisasi sama teman-teman sekolah kayak Pulang dari rumah sakit itu, saya di rumah sakit 2 bulan ya. 2 bulan, cukup lama. Pulang itu saya semangat sekolah sampai 3 bulan. Dan di proses sekolah itu ya namanya kecil, ada yang kamu tangannya seperti ini, ada maaf ya, masih ingat saya waktu itu ceker ayam, tangannya kayak ceker ayam gitu. Terus ada yang ejek-ejek ya, yang bikin waktu itu saya berhenti itu karena ada yang nggak mau nulis kan. Iya. Mau sih teman saya itu ada yang mau saya bantu untuk Yang tulis. bantu nulis, gitu. Salah satu teman bilang, aku lo nggak akan mau kalau disuruh nulis gitu. Gue kayak gimana itu, langsung saya berhenti itu. Nah tapi ya saat itu saya memang mental masih sensitif. Iya, benar. Dan itu proses untuk pemulihan mental saya itu 3,5 tahun. Masih ingat saya. Cukup lama. Ya dari proses remaja itu, dari umur 10, 2 tahun kemudian, terus ke mungkin hampir 15 tahun saya berkaca kan. Dulu saya jalan tuh nggak mau kelihatan tangan saya, jadi saya gini atau begini, ya. Disembunyikannya. Iya, jadi cuman berteman sama teman-teman terdekat aja itu. Tapi kalau keluar rumah masih belum bisa. Jadi pas titik baliknya itu saya berkaca. Kalau saya begini terus, toh orang juga udah lihat kalau saya ada keterbatasan gitu. Alah, mau apa ya istilahnya? Untuk apa? Untuk apa ya? Mau ditutup lagi gitu kan? Udah jalan. Dari situ saya jalan tegap, biasa dah. Nggak saya pernah nggak dari situ. Itu datang dari dalam diri atau ada motivasi Mas? Dari luar, dari nenek mungkin atau orang tua atau teman dekat? Saya menyadari itu nggak ada sih. Kalau keluarga saya itu ini karena mungkin nggak siap dengan kondisi saya seperti itu kan. Jadi dibiarin seperti itu aja. Seperti anaknya. Mereka juga takut dia nggak bisa terlalu nuntut banyak gitu ya. Makanya juga saya minta berhenti sekolah juga nggak dituntut untuk sekolah lagi kan. Artinya Masnya dari SD kelas berapa? Kelas 4 sudah berhenti? Berhenti 3 bulan setelah kecelakaan itu. Gitu. Jadi ya itu tadi akhirnya saya berproses, terus berpikir untuk mandiri, mulailah belajar. Tapi sudah belajar setelah itu sih. Belajar bahasa Inggris itu? Udah dari setelah saya 1 tahun kemudian. 1 tahun setelah kejadian. Artinya anggaplah umur itu 11. kelas 5 tahun, Kelas 5. Itu mulai kecil-kecil dulu baca-baca. Gimana itu Mas, bisa diceritakan, menarik ya. Bisa belajar otodidak dan nyaman dengernya. Yang ya nggak lama sih, bukan sebentar maksudnya, lama juga ini prosesnya. Cuman nggak nyangka aja kalau bisa selancar itu. Yang dibaca pertama mungkin buku cerita ini. anak atau apa gitu. Ya kamus itu yang kayak berhitung dulu, dasar-dasar yang saya ambil berhitung dulu, terus kata-kata dasar dulu kayak halo apa kabar gitu kan, terus jawabannya gimana itu dulu. Akhirnya berkembang lihat di film-film Hollywood itu, jadi saya belajar ikut pengucapannya gitu. Jadi diam di kamar, setelah itu saya belajar juga ngomong sendiri, Belajarnya tanya sembunyi. jawab, tanya jawab sampai dibuka sama nenek, dikira sama siapa kan, sama siapa kamu, dia mbak dulu aku mau sendiri gitu, malu kan. Iya. Mau jelasin juga, tapi dari situ telah mulai kehidupan saya dimulai. Jadi beberapa tahun kemudian saya main ke Bali. Teman saya menyadari kalau saya bisa bahasa itu kan, jadi dikasih kesempatan. Itu tahun 2012 ke Bali. 2012 itu, loh kamu kok bisa gitu? Udah nggak usah pulang, di sini aja gitu. Itu di rumah makan atau apa?
di penyewaan kursi Kendaraan, pantai, kursi pantai. terus surfing, sama jual minuman itu dikasih kesempatan juga sama, masih ingat boleh saya sebut mungkin panggilannya aja saya Pak Agung Iya. gitu kan. Ya. Ya, boleh Pak, ya nggak apa-apa gitu, dikasih kesempatan sama beliau. Oke. Jadi apa ya, beliau itu orangnya welcome sekali gitu. Dari situ saya berkembang dah, bahasa saya bisa setiap hari ngobrol kan, Ngobrol langsung ya, nggak bersembunyi lagi. nggak bersembunyi lagi. Iya. Makanya seperti yang di video yang viral itu, saya udah nggak canggung Iya. karena udah Sudah terbiasa. terbiasa ucapan sehari-hari itu udah, kalau untuk percakapan seperti itu udah biasa saya gitu. Setelah dari di pantai terbiasa dengan bahasa Inggris, kemudian akhirnya gabung di Jack. Dulu ya kan di musim Pandemi? belum, maksud saya Belum itu pantai itu kan ada musim tertentu kan. Kalau lagi rame itu high season itu, terus kalau low season kayak seperti contohnya hujan gitu kan. Nah itu saya udah berpikir kalau saya nggak ada kerja sampingan itu, wah gimana nanti kalau pas ketemu low season, udah tahu sendiri kan, hujan itu nggak berhenti. Hujan nggak ada yang sewa kursi Nggak pantai. ada, udah Iya. ini sepi kan. Di situ ada inisiatif. Adik saya cerita, Mas ada pembukaan, Mas mau coba daftar. Syaratnya apa aja lah gitu. Ini cuman SKCK, bikin SIM. Akhirnya saya ngurusin SIM, ngurusin SKCK. Udah selesai semua, datanglah ke kantor. Gitu, nyodorin dokumen yang sudah sesuai. Terus ditanya gini aja sama Mbak yang waktu itu, lupa saya Mbak siapa. Bapak bisa bawa motor? Bisa lah Mbak, kalau nggak bisa nggak ada SIM saya. Oh iya ya, gimana Mbak diterima? Baik Pak, selamat bekerja gitu. Wah, itu gimana rasanya, Pak? Wah sekali udah, dari proses yang berapa tahun itu saya nyari kerja itu, yang maaf ya, dengan semangat saya dan kenyataan yang ada itu seperti memukul balik gitu kan. Iya. Jadi Selalu dapat penolakan kayak gitu, terus juga sebagai lelaki gitu kan. Iya. Saya udah berpikir panjang itu, saya itu mau tidak mau suatu saat punya tanggung jawab untuk keluarga itu kan. Jadi dari situ udah berpikir panjang, saya harus punya pekerjaan sendiri dan harus bisa mandiri, apapun kondisinya gitu. Karena saya punya keyakinan begini, apa yang bisa saya pikirkan itu pasti bisa saya wujudkan. Gitu. Jadi, itu aja sih keyakinan saya. Selama logika saya masih bisa digapai, itu logikanya bisa saya jalani. Dan bersyukurlah dari saya nggak sekolah bisa bahasa Inggris, dari saya sebenarnya saya nggak diizinkan untuk bawa motor, sembunyi saya. Itu bisa naik motornya dari kapan? Oh, Sudah udah dari lama. Tapi itu nggak diizinkan sama orang tua sebenarnya. Jadi saya sembunyi. Cuma duduk Pinjam aja. motor teman dulu apa langsung motor orang tua? Oh. Sepupu. Dan orang tua ada motor itu tahu-tahu sudah bisa saya. Begitu. Cuman juga untuk kerja selebihnya itu memang orang tua masih membatasi kan. Mungkin karena kasihan atau takut ya, Khawatir, lebih khawatir. Begitu. Setelah ada pembuktian dari saya sendiri, kalau saya bisa, bahkan dari awal merantau, maaf ya, mungkin bisa saya katakan merantau di 2012. Saya langsung keluarkan sendiri, kos sendiri itu nggak kaget, udah pikiran saya udah bersiap dari lama kan. Sudah gitu. bersiap. Iya. Jadi dan sudah dibuktikan. Dan dari situ udah orang tua udah, oh iya anakku udah bisa Sudah apa-apa. bisa, dan lebih tenang jadinya orang tua. Mas, dari semua proses yang diceritakan tadi, ada nggak titik yang paling terendah dalam hidup Titik Mas? terendah itu dulu ada ini sih, yang saya khawatirkan setelah saya kecelakaan, sebenarnya dua pertanyaan yang sering saya tanyakan sama Tuhan. Ya Allah, nanti saya kerja apa ya gitu, dan apakah perempuan mau sama saya waktu itu? Iya. Itu titik balik saya itu yang sebelum saya bisa percaya diri. Itu benar-benar kacau di situ. Makanya butuh proses 3,5 tahun untuk saya mengurung diri di rumah seperti bukan itu ya? mengurung sih, lebih membatasi iya. diri ya? Jadi kalau Siap. kenal sama orang yang terdekat itu sudah biasa. Kalau sama orang baru itu canggung saya. Apalagi kalau kan orang-orang kalau lihat kayak gini kan nggak tahu latar belakang, ada yang dikira sakit apa Iya, gitu benar-benar. kan.
dari situ itu aja sih 3,5 tahun itu. Dan syukurnya tetap positif ya, hanya merasa Tuhan itu masih ke Tuhan lah ya arahnya iya, ya. nah dan memang Tuhan itu luar biasa sih. Jadi Maha Pengasih. seperti dari itu ya sih, secara tidak langsung ini saya waktu Dari jatuh itu dari proses jatuh itu, prosesnya itu kayak dijawab aja dijawab, di seiring waktu. dijawab ya. Iya, saya kenal teman-teman perempuan yang baru itu nggak ada penolakan, dan bahkan maaf ya, iya. mungkin masa-masa itu diajak pacaran Oh, sempat gitu. pacaran. Sempat berapa Iya. kali itu. Iya. Terus apa namanya? Yang kerja ini yang lama, baru prosesnya saya Proses dijawab kerja. saat usia saya udah cukup dewasa waktu itu kan. Itu. Dan itu langsung semakin percaya diri sudah setelah saya Setelah ada, bisa bekerja. dan di Gojek saya diterima, tambah lagi. Itu makanya saya sangat apa ya, bersyukur dan bersemangat gitu di Gojek itu. Sebagai mitra saya inilah dapat peluang besar. Bisa mengubah Ya, lebih syukur. baik lah dalam Dan perjalanannya. Bapak saya meninggalkan 2021. Jadi mulai bapak saya sakit, berhenti bekerja itu saya fokus untuk bantu keluarga kan. Artinya juga membantu keluarga. Iya, sampai sekarang. Itu. Jadi kesempatan di Gojek ini benar-benar buat saya Bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri Iya. ya, untuk keluarga juga Iya, ya. benar. Itu jadi apa ya? Bisa dikatakan kehidupan saya dimulai dari ini. Dari Gojek. Itu. Mungkin seperti itu. Dan Mas, nah setelah dengan Feral ini ada nggak bedanya kira-kira Mas dengan pribadinya Mas sebagai Kalau saya ya seorang pribadi- Fahrul pribadi yang saya- sekarang sudah banyak dibicarakan orang, kemudian juga karirnya ada pengaruhnya nggak Mas? Mungkin lebih banyak dapat order atau gitu. Seperti apa? kalau untuk pribadi sih, aslinya karakter saya itu tidak suka disorot. Maunya seperti biasa itu, secara pribadi sih. Dan setelah disorot itu saya sempat apa ya, demam, panggung. berhenti nggak kerja sehari. Malu saya, canggung, bukan malu apa sih, canggung. Oke. Ketemu orang, karena waktu malam itu aja udah ada orang mengenali. Ada Oh, bule langsung 3, dikenali ya? lagi ngambil di resto. Hi bro, I know you, kata dia. Oh ya, where? I saw you on TikTok, kata dia. Yes. Gitu. Akhirnya orang-orang baru nggak kan dilihat. Jadi ya diapresiasi, maaf ya, saya diberi uang lebih gitu kan. Gitu. Waktu semalam aja, jadi besoknya saya langsung off dulu gitu. Canggung saya. Dan sekarang ya juga gitu, masih ada beberapa orang yang mengenali, lagi di nganter tuh, oh Mas yang itu ya gitu. Iya. Jadi diapresiasi. Itu aja sih, kalau dari pengaruh di pekerjaan. Mungkin lebih bersemangat juga ya Mas ya. Iya, cuman ya itu kadang-kadang saya ada canggung gitu. Jadi artis sekarang dikenali banyak orang ya, dan itu kan hal positif ya Mas. Oke. Untungnya Dan menginspirasi banyak orang iya tentunya. itu, saya juga dulu saya memang bermimpi sih. Dari proses yang saya jadi emosional, maaf ya. Kalau ingat saat itu saat mental saya benar-benar jatuh itu, kan saya mau bangkit di lingkup keluarga aja dulu sulit. Jadi merasa sekarang itu jadi lebih Percaya diri itu, Mam. lebih Ya, bersemangat. orang tua saya bangga. Waktu viral tuh kan nggak tahu, setelah beberapa hari ada di salah satu TV swasta itu. Iya. Ibu saya tahu dari tetangga kan. Iya. Le, kamu kok gini-gini, terus diceritain sama kakak saya. Ibu saya nangis kan. Telepon saya, ya alhamdulillah Bu, gini kalau doa sampean gitu. Saya bilang, Jawa kan sampean itu bahasa halus ya. Doa ibu gitu. Doain dah gitu. Kebahagiaan sekali ya. Saya ya syukurlah gitu, Orang buat tua orang tua bahagia. bangga ya. Oke Mas, mungkin ada harapan yang belum tercapai. Semoga lekas tercapai, apa kira-kira? Saya mungkin sebagai pria ya, Iya. untuk
Saya sering ditanya tuh sama teman-teman, sama keluarga juga, kapan kamu menikah gitu. Mungkin kalau adik saya setelah ini selesai sekolah gitu. Usianya berapa sekarang? Malu sih sebenarnya, saya udah cukup sih usianya. Udah 30, nggak apa-apa disebut, Nggak apa-apa. 39-an gitu. Tidak, Karena sudah langsung matang. iya, karena Berumah tangga. fokus di keluarga. Dari Masih menanggung adik artinya ya? ada adik. Wah, hebat Jadi, sekali Mas. dari bapak saya berhenti bekerja waktu itu kan, Semenjak sakit. terus sakit, fokus. Jadi saya nggak berpikir untuk diri sendiri, jadi fokusnya untuk keluarga. Sempat Adik ibu, sekarang kelas berapa? adik saya kelas 3. Mungkin saya mau jelasin dikit. Oke. Sempat ibu saya nangis dulu, pas saya masih bapak saya sakit kan. Kamu harusnya sudah menikah gitu kan. Tapi ibu maaf gitu, kalau kamu direpotin bapakmu gitu kan. Ya, maaf saya jadi terharu jadi. Ya nggak apa-apa bu, udah kewajiban saya gitu kan. Syukurlah saya masih ada kesempatan bisa ngerawat bapak itu. Kan nggak menyangka ya Mas, Nggak nyangka. awalnya merasa ada keterbatasan, ternyata malah Jadi Mas Fahrul yang bisa jadi tulang punggung ya itu dah. buat keluarga. Dan bersyukurnya saya dikasih kemudahan sama Tuhan, sama Allah gitu. Nggak, ya menemukan sih. Titik berat saya itu kan waktu corona itu kan melanda saya, kerjaan nggak ada gitu kan. Udah stres sekali sampai ya udahlah, apa ya bisa dikatakan itu nangisnya itu udah nggak keluar air mata kan, melihat bapak sakit, ibu udah nggak kerja gitu kan, ada adik masih sekolah. Gitu. Kita belum bisa berbuat gitu ya. Akhirnya sempat jualan tauisi sama ibu waktu itu, titip-titip di warung. Dibantu juga syukurnya setelah itu ada teman dari kenalan saya di pantai itu dari Australia. Suatu kejutan kan, Arul kamu kebutuhan apa aja gitu kan. Nggak apa-apa dah, tolong ini aja bayarin kontrakan saya. Saat itu kan saya di Bali semua keluarga itu. Iya. Ternyata dikasih lebih gitu. Jadi bisa bertahan di saat itu karena dibantu. Tuhan itu benar-benar ada. Iya, dikirimkan orang yang mengirim ya, tangan-tangan untuk iya, membantu. itu. Selama bapak saya sakit jadi masih ngerasain seneng dah. Bisa saya ajak jalan-jalan gitu kan. Bisa makan seneng gitu bapak saya, jadi ya begitu 2021 bapak berpulang ada kepuasan di hati karena udah bisa ngerawat beliau sampai puas gitu. Begitu. Baik Mas Fahrul, ya kami juga senang sekali ya mendengar ceritanya Mas Fahrul yang sangat menginspirasi bahwa selalu ada harapan walaupun di setiap hal tersulit yang kita alami. Iya. Nah, mengenai harapan semoga disegerakan ya untuk bisa menikah karena pasangan juga sudah ada. Belum Ya, sih. Belum ada? Belum. Karena tinggal nunggu adik ini. Kalau adik saya udah mau lulus ini kan. Nggak pendekatan dulu Mas sekarang. Saya tipikalnya itu memang ini orangnya santai, nggak bisa. Ya gampang nanti. Iya. Semoga jadi disegerakan Ya, sama Allah. mudah-mudahan. Semoga disegerakan ya Mas. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan? Pesan sama teman-teman yang seperti saya dimanapun berada itu, jangan pernah berburuk sangka pada takdir Allah gitu kan. Karena kita tidak tahu apa yang kita rasakan, kebahagiaan apa yang akan kita dapat di kemudian hari. Dulu saya berpikir seperti itu kan. Setelah saya titik balik, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, saya memahami di situ kan. Maha Pengasih, penyayang. Nggak mungkin Tuhan ngasih keburukan pada setiap makhluknya. Itu saya yakin terus setiap hari itu, yakin terus setiap hari, dan syukur alhamdulillah di kehidupan saya menemukan jalan hingga sekarang ini bisa berdiri dan tersenyum begitu. Sangat luar biasa, menginspirasi Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah mau berbincang bersama kami. Ya, sama-sama. Oke. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Fahrul dan Head Bali Nusra, Mas Rai Bimantara. Terima kasih, semoga menginspirasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.